Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita kembali dalam pertemuan secara tatap muka maya untuk menelaah mata kuliah geografi kesejarahan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang geografi sebagai pendukung latar sejarah. Lingkungan geografis merupakan saksi dan sumber sejarah. Para sejarawan sering sekali hanya menggunakan candi, keraton, prasasti, laporan perjalanan, artefak, fosil dan sebagainya sebagai sumber sejarah. Namun di samping peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, dapat juga kita menggunakan lingkungan geografis sebagai pendukung, sebagai saksi sumber sejarah tersebut. Bisa berupa gunung, sungai, tanah, iklim, morfologi, lokasi dan sebagainya. Semua itu bisa sebagai sumber dan saksi sejarah. Nah, kita lihat contoh gunung ya sebagai saksi dan sumber sejarah. Ini adalah tipologi Pulau Jawa. Kalau ini kita lihat dari samping, tidak dari atas ya, dari samping. Pulau Jawa itu terdiri dari 3 pegunungan. Ada pegunungan Kapur Utara, ini laut utara ya, pegunungan laut Kapur Utara. Kemudian ini pegunungan vulkanik muda. Kemudian ini pegunungan Kapur Selatan, ini laut selatan. Nah, kerajaan Hindu-Buddha itu pada umumnya terletak pada lereng pegunungan vulkanik. Di lereng pegunungan vulkanik ini terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kenapa dipilih lereng pegunungan vulkanik? Karena di lereng pegunungan vulkanik ini terdapat spring belt. Spring belt itu adalah patahan dari lereng pegunungan tersebut, sehingga dari patahan ini muncul banyak sumber-sumber air. Sumber-sumber air di sini tentu akan berdampak pada tanah yang subur. Di samping erupsi gunung berapi yang menimbulkan tanah vulkanik yang sangat subur, juga didukung oleh adanya sumber mata air. Nah, adanya dukungan kesuburan tanah sumber mata air ini dapat kita simpulkan bahwa mata pencaharian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dahulu ini sudah bisa dipastikan bercorak agraris, jadi bertumpu pada sektor pertanian. Oleh karena itu metropolitan atau pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha itu ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya, kalau tadi dari samping begitu, ini dari atas. Di sini di utara ini adalah Kapur Utara. Kemudian di sini ada cekungan. Kemudian di sini ada rentetan jalur pegunungan vulkanik di daerah tengah. Kemudian di selatan adalah pegunungan Kapur Selatan. Nah, di lereng-lereng pegunungan vulkanik inilah terdapat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kita lihat di sini ada kerajaan Singosari. Ini terletak di Intrabasin Mountain. Kemudian kerajaan Majapahit, ini juga terletak di lereng Gunung Arjuna. Kemudian kerajaan Kediri, ini Kediri terletak di lereng Gunung Wilis. Ada kerajaan Wengker, ini terletak di lereng Gunung Lawu. Mataram, di sini ada kerajaan Mataram kuno, itu ada terletak di lereng Gunung Merapi. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini terletak intrabasin mountain. Jadi terletak di cekungan antar pegunungan. Kita lihat di sini. Ini pegunungan. Nah, di cekungan-cekungan inilah ada kerajaan Hindu-Buddha intrabasin mountain. Di antara cekungan pegunungan. Di sini juga di utara ini ada pegunungan, di intrabasin mountain. Dan di basin yang ada di cekungan yang pada lereng gunung vulkanik inilah terdapat
kerajaan Hindu-Buddha. Nah, selain dukungan geografis, juga ada dukungan sumber sejarah yang lain ya. Kita lihat di ini di kerajaan Daha atau Kediri ada cerita Bubukas dan Gagang Aking. Ini suatu folklore ya atau cerita rakyat, diketahui adanya ibu kota Daha di kerajaan Kediri. Di dalam cerita itu dikemukakan dari lereng Gunung Wilis. Nah, sini saya tanda merah, lereng. Jadi di cekungan antar gunung tadi, di lereng Gunung Wilis, Gunung Merapi Wilis, tempat Gunung Berapi Wilis ya, tempat Bubukas dan Gagang Aking bertapa. Dapat dilihat dengan jelas kota Daha terletak di tepi Sungai Brantas dengan perahu-perahu yang sedang berlayar. Jadi di Sungai Brantas itu berlayar banyak sekali perahu sebagai aktivitas perdagangan dari memasarkan hasil pertanian. Dan di lereng-lereng pegunungan Gunung Wilis inilah metropolitan kerajaan Kediri berada. Nah, kerajaan Wengker yang kedua, dari tradisi yang kini masih tersimpan di dalam Serat Centini, diketahui ada makam Bathara Katong di bekas keraton Wengker yang terletak di lereng Gunung Lawu. Saya ulangi, di lereng Gunung Lawu. Jadi di lereng Gunung Lawu ini, di cekungan di spring bed Gunung Lawu itu ada semacam metropolitan atau kerajaan Gunung Lawu. Ini didapatkan dari Serat Centini. Saya nggak tahu ini ada Serat Centini ada 1 sampai 12, serat keberapa di situ ada cerita tentang kerajaan Wengker. Ini kerajaan Wengker ya, daerah sini di lereng Gunung Lawu. Kemudian yang ketiga, kerajaan Singosari atau Tumapel dari Cina, disebutkan sebagai Tumapan, dan disebutkan pula kerajaan yang terletak di lereng Gunung Arjuna sebelah selatan ya. Ini sampai tahun 1465, Tumapan ini masih mengirim utusan ke Cina, ke negeri Cina. Jadi ada hubungan dari Singosari ke Cina di sini. Jadi dari cerita-cerita dari negara Cina tersebut disampaikan adanya suatu kerajaan yang besar terletak di lereng Gunung Arjuna. Nah, ini daerah sini kekuasaannya sangat besar sekali ya, Singosari ini. Kerajaan Mataram kuno dalam hal ini ya. Lokasi Mataram ada di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, yang sudah dikenal abad ke-8 sejak zaman dinasti Sailendra. Nah, sebenarnya ada suatu cerita juga bahwa Mataram kuno itu dibagi menjadi 2. Ada Mataram Utara, ada Mataram Selatan. Kalau Mataram Utara itu dikuasai oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha, sedangkan Mataram Selatan itu dikuasai oleh Wangsa Sanjaya, dinasti Sanjaya yang beragama Hindu ya. Dari dua kerajaan Mataram Utara, kuno Utara dan Mataram Selatan ini meninggalkan peninggalan yang cukup unik ya. Kalau di utara yang beragama Buddha itu biasanya candi-candinya tambun, pendek tapi melebar lah, seperti contoh Candi Borobudur di Magelang ya. Sedangkan di Mataram Selatan itu yang beragama Hindu biasanya peninggalannya berupa candi-candi yang ramping dan tinggi seperti Candi Prambanan ini. Nah, ada suatu kisah di akhir-akhir kerajaan Mataram di Jawa Tengah ya, itu terjadi perkawinan politik antara Wangsa Sanjaya dengan Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra ini ada punya putri namanya Pramudiawardhani, kemudian di Wangsa Sanjaya ada Pangeran Rakai Pikatan, kemudian Rakai Pikatan yang beragama Hindu dengan Pramudiawardhani yang beragama Buddha ini menikah. Ini yang ada cerita juga yang membuat adik dari Pramudiawardhani, Balaputra Dewa, tidak menyetujui pernikahan politik ini, sehingga akhirnya Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya, ke ibunya ya yang beragama Buddha. Kemudian pada waktu yang akan datang akan menyerang kembali Mataram. Tapi keturunan Mataram kemudian Empu Sendok memindahkan kerajaan dari Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur.
Ada yang mengatakan pindahnya Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok karena khawatir serangan dari Bala Putra Dewa dari Sriwijaya, takut ada serangan itu malah dipindahkan. Ada juga pendapat bahwa pemindahan kerajaan dari Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu juga akibat dari ancaman bencana Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu sangat aktif sehingga kalau erupsi itu bisa menghancurkan peninggalan-peninggalan atau metropolitan yang ada di Mataram, termasuk Borobudur itu kan ketika ditemukan juga dalam kondisi hancur akibat letusan Gunung Merapi. Jadi pemindahan itu ada dua versi, ada yang mengatakan karena serangan ancaman dari Bala Putra Dewa yang beragama Buddha yang karena nggak menyetujui pernikahan politik tersebut, penyatuan dua agama. Ada juga yang berpendapat pemindahan kerajaan dari Mataram kuno ke Jawa Timur itu akibat faktor eksternal atau faktor bencana. Nah, selain tadi faktor geografis berupa gunung, ternyata di kerajaan Hindu-Buddha itu juga menggunakan alur-alur sungai sebagai jalur transportasi perdagangan. Nah, di sini ada kita lihat ada Sungai Solo, ada Sungai Brantas. Di sini ada Kali Madiun, di sini ada Kerajaan Wengker, di sini ada Kerajaan Kediri, kemudian ada Kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan-kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Wengker, Kerajaan Singosari itu banyak menggunakan alur sungai sebagai sarana transportasi. Tentu di sini untuk memasarkan hasil pertanian. Ya. Lereng pegunungan menjadi pusat kerajaan, merupakan daerah agraris subur dan kaya akan sumber air. Jadi di lereng-lereng pegunungan itu sumber pertaniannya kemudian dipasarkan melalui jalur-jalur sungai. Sumber air ini akan mengalir menjadi sungai-sungai yang dapat dijadikan sebagai sarana transportasi untuk menyebarkan hasil bumi yang melimpah dari pedalaman ke daerah ke daerah lain untuk diperdagangkan. Jadi itu pakemnya ya kerajaan yang Hindu-Buddha. Jadi ada yang mengatakan bahwa gunung puncaknya itu sebagai tempat dewa-dewa, kemudian lereng itu adalah tempat kerajaan atau metropolitan. Kemudian mereka menggunakan jalur sungai sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan barang ke wilayah yang lain. Nah, demikian penjelasan dari saya bagaimana faktor geografis itu bisa menjadi saksi dan sumber sejarah di masa lalu, terutama pada kehidupan masa Hindu-Buddha. Beda lagi nanti pada masa kerajaan Islam, ternyata kondisi geografisnya tidak seperti ini, justru menggunakan faktor lokasi, faktor transportasi pelayaran sebagai media utama di dalam menempatkan wilayah-wilayah persebarannya. Demikian apa yang saya sampaikan, kita ketemu lagi pekan